Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Laboratorium Pemrograman Komputer. Pada minggu kali ini kita memasuki pada modul 6. Modul 6 di sini kita akan membahas tipe data, variabel, dan operator Python. Nah, tujuan dari modul 6 ini yaitu ada 3. Yang pertama, untuk memahami kegunaan dan penulisan dari tipe data, variabel, dan operator bahasa pemrograman Python. Lalu yang kedua untuk mengimplementasikan materi tipe data, variabel, dan operator. Lalu yang terakhir untuk memahami perbedaan dari tiap tipe dan operator. Nah, lanjut ke tipe data Python. Tipe data adalah suatu media atau memori pada komputer yang digunakan untuk menampung informasi. Tipe data pada Python dibagi menjadi dua, yaitu tipe data primitif dan non-primitif. Tipe data primitif adalah tipe data dasar Python yang berisi nilai data murni, sederhana, dan berfungsi sebagai blok untuk memanipulasi data. Sedangkan non-primitif tidak hanya menyimpan nilai, tapi juga sekumpulan nilai dalam format yang berbeda. Lalu data yang termasuk dalam tipe primitif adalah integer, float, string, dan boolean. Sedangkan yang termasuk data non-primitif adalah array, list, tuple, dictionary, set, dan file. Beberapa tipe data non-primitif seperti list, tuple dalam Python. Berikut ini data yang sering digunakan dalam pemrograman Python. Ada boolean, string, integer, float, hexadesimal, complex list, tuple, dictionary. Lalu untuk konversi tipe data, Python telah mendeteksi tipe data yang tersimpan dalam variabel, namun adanya perlu melakukan konversi tipe data untuk memanipulasi nilai dengan cara berbeda. Misalnya kita mungkin perlu menggabungkan nilai numerik dengan string atau mewakili desimal di dalam angka yang diminimalisasi dengan nilai integer, seperti contoh yang ada di bawah ini. Lalu lanjut untuk fungsi-fungsi untuk mengubah tipe data. Ada 9, yaitu int, long, float, bool, char, string, bin, hex, occ. Di sini mempunyai fungsi masing-masing untuk mengubah seperti int untuk mengubah integer, long untuk mengubah integer panjang, float untuk menjadi float, dan sebagainya. Untuk variabel Python, variabel adalah lokasi memori yang dicadangkan untuk menyimpan nilai-nilai. Variabel menyimpan data yang dilakukan selama program dieksekusi, yang nantinya isi dari variabel tersebut dapat diubah oleh operasi-operasi tertentu pada program yang menggunakan variabel. Variabel dapat menyimpan berbagai macam tipe data. Lalu lanjut untuk penulisan variabel, Python sendiri juga memiliki aturan tertentu, yaitu ada 3. Yang pertama, karakter pertama harus memenuhi beberapa huruf atau garis bawah atau underscore. Yang kedua, karakter selanjutnya dapat berupa huruf atau garis bawah atau angka. Lalu yang ketiga, karakter pada nama variabel bersifat case sensitif, artinya huruf kecil atau huruf besar dibedakan. Sebagai contoh, variabel nama depan dan nama depan adalah variabel yang berbeda. Jadi besar kecilnya harus kalian perhatikan, seperti contoh yang di bawah ini. Lalu untuk operator sendiri adalah konstruksi yang dapat memanipulasi nilai dari operan. Sebagai contoh operasi 3 ditambah 2 sama dengan 5. Di sini 3 penulisan pada Python dan 2 adalah operan dan plus adalah operator. Bahasa pemrograman Python mendukung berbagai macam operator, diantaranya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisi bagi, pangkat, dan pembagian bulat. Operator sendiri ada 3. Yang pertama ada operator aritmatika, lalu ada operator perbandingan, dan operator penugasan. Ada 4. Operator logika, operator bitwise, operator keanggotaan, operator identitas. Berarti ada 7 operator yang kalian harus pelajari nantinya. Untuk studi kasus sendiri, yaitu sebuah perusahaan supplier
Pakan Udang PT Kung Factories ingin membuat program berbasis Python. Program tersebut digunakan untuk mengetahui jumlah pesanan yang dibeli dalam bentuk kemasan dan dus, serta total biaya yang harus diisi kemasan per dus sama dengan 24. Lalu harga beli per 1 kilonya yaitu 5.000 dan harga beli per dusnya 100.000. Ya, 100.000. Lalu lanjut untuk pengerjaannya. Untuk pengerjaannya, untuk langkah-langkah awal kalian pastinya udah paham dan udah mengetahui. Caranya hampir sama seperti pertemuan pada modul 5. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita masuk ke pengetikan pada pengodingan Python-nya. Di sini langsung aja kalian ketik seperti ini. Untuk mempersingkat waktu seperti ini. Lalu untuk inputnya, kalian harus memasukkan nama pembeli, terserah kalian. Sini aku masukkan nama saya sendiri. Nomor telepon terserah. Alamat terserah. Jumlah pesanan dalam kilo. Nah, dalam jumlah pesanan di sini kalian masukkan jumlah pesanan kalian sesuai dengan kelompok kalian. Misal kelompok kalian kelompok 100, berarti kalian nanti akan memasukkan jumlah pesanannya 100 di sini. Nah, ini untuk inputnya. Untuk outputnya, berarti untuk pembelian pakan udang sebanyak 100 kilo diperoleh 4 dus dan 4 piece dalam satuan per kilo dengan total harga berapa ini? 420.000. Ya, seperti itu. Lanjut ke pegangan modul. Nah, untuk pegangan modul sama seperti kalian mengerjakan laporan-laporan sebelumnya. Untuk header TNR 11 bold space 1 kalian harus mentokin, jangan sampai nggak mentok. Lalu untuk penulisan judul TNR 14 bold spasi 1,5. Untuk pendahuluan TNR 12 spasi 1,5. Dan jangan lupa margin. Margin itu 3433 atau 433 di sini 4333. Harus justify spasi 1,5 before after 0. Bahasa asing jangan lupa juga harus di italic bahasa asing. Lalu rumusan masalah seperti ini, ada rumusan masalah pada praktikum tipe data, variabel dan operator Python adalah sebagai berikut, kalian isi sendiri. Lalu untuk tujuan praktikum di sini minimal kalian harus menyebutkan 3 untuk tujuan praktikum. Lalu untuk footernya di sini TNR 11 bold space 1,1 italic all, semua harus italic. Lalu untuk tinjauan pustaka minimal 17 halaman, literatur 1, 2 internet, dan 2 jurnal. Literatur, web, dan jurnal minimal tahun 2016. Jangan lupa untuk sitasi pada akhir penulisan kalian. Lalu untuk format penulisannya Times New Roman 12, judul di bold, space 1,5, dan jangan lupa di justify. Untuk langkah pengerjaan seperti ini hampir sama semua. Dan jangan lupa ini diisi terserah kalian. Lalu lanjut di bawah. Nah, untuk inputnya jumlah pesanan di sini harus sesuai dengan kelompok kalian. Misal kalian kelompok 10 berarti harus ditulis 10. Misal 1, kelompok 1 ya harus 1. Kelompok 100, 100. Seperti itu. Untuk outputnya seperti ini. Dan flowchart juga seperti ini. Jika error, kembali lagi. Jika tidak, berarti akan berhasil. Lalu untuk output studi kasus, sama seperti yang di atas. Analisa output, kalian tulis sendiri. Lalu untuk kesimpulan dan saran,
Kesimpulan di sini untuk menjawab tujuan, bukan kopas sesuai dengan analisis. Lalu saran di sini minimal 3 untuk modul ya, bukan untuk laboratorium ataupun aslab dan sebagainya. Lalu untuk daftar pustaka sesuai dengan tinjauan pustaka tadi, minimal 5 sumber, yaitu 1 buku, 2 internet, minimal tahun 2016, dan 2 jurnal minimal tahun 2016. Ya, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.